materi yang kemarin, yakni soal UTS tema 1 subtema 12 untuk kelas 2 semester 1. Bisa juga ini digunakan untuk soal ulangan harian. Nah, ini kita mengerjakan soal SBDP untuk KD 3.2 dan KD 3.3. Mari kita kerjakan bersama-sama. Namun sebelumnya tak lupa kita harus membaca instruksi dari soal itu sendiri. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Lagu Peramah dan Sopan diciptakan oleh A. Pak Dal, B. Ibu Sud, C. Pak Kasur. Tentunya jawabannya adalah Pak Dal. Oke. Untuk soal nomor 2. Panjang pendek bunyi dihitung dengan A. Irama, B. Ketukan, C. Dinamik. Oke, jawabannya adalah ketukan, karena ketukan digunakan untuk menentukan panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Untuk soal nomor 3. Tari dapat diiringi oleh A. Lagu dan musik, B. Puisi, C. Pantun. Jadi kita ambil saja secara umumnya bahwa sesungguhnya tari ini pasti diiringi oleh instrumen yang bersifat bunyi, yaitu lagu atau puisi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4. Unsur utama dalam tari. Jadi dalam tari yang harus terpenuhi adalah A. Kostum, B. Gerak, C. Selendang. Sebenarnya kalau kita pikir ketiga jawaban ini benar, namun di antara ketiga jawaban ini ada yang paling tepat, yaitu gerak. Kenapa gerak? Karena tari adalah sebuah gerak dasar dari tubuh manusia yang diiringi oleh alunan musik sehingga menimbulkan sebuah gerakan. Jadi dalam tari tidak harus wajib menggunakan kostum, bisa juga menggunakan kostum sederhana atau baju sehari-hari, dan tidak perlu juga menggunakan selendang. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu gerak. Nomor 5. Saat menari bersama teman, kita harus A. bertengkar, B. tertawa, C. kompak. Tentunya jawaban yang tepat adalah oke, kompak. Kemudian nomor 6. Ketukan dalam lagu adalah bunyi yang, nanti kalau ketukan dalam lagu itu termasuk bunyi yang apa ya? Oke, bunyi yang teratur. Jadi dalam ketukan itu bunyi harus teratur. Misalnya ketukannya 1, 2, 1, 2, itu harus teratur dalam hitungannya. Kemudian nomor 7. Mila sedang menari. Mila menggabungkan antara gerakan kaki, kepala, dan, jadi dalam tari itu ada gerakan kaki di gambar ini, kemudian gerakan kepala, dan yang elemen paling penting adalah tangan. Oke, tangan. Oke, untuk soal nomor 8. Sebutkan contoh tari yang kamu ketahui. Wah, sangat banyak sekali. Misalnya kita bisa mengisi tari kecak dari Bali, ataupun tari gambyong yang sangat terkenal dari Jawa Tengah yang digunakan untuk menyambut tamu. Oke, untuk soal berikutnya, PJOK untuk KD 3.1. Instruksinya masih sama, yaitu kita harus menyilang. Nomor 1. Pada saat berjalan mundur, pandangan kita sebaiknya melihat ke arah. Jadi kalau kita berjalan mundur, pandangan sebaiknya ke arah A. depan, B. samping, C. belakang. Kalau kita berjalan mundur, kita harus melihat ke ke belakang. Tepat sekali. Nomor 2. Lomba berjalan kelompok memerlukan titik-titik agar bagus. Jadi kalau berjalan secara berkelompok ini harus ada apa ya? A. keegoisan, B. kerjasama, C. kesombongan. Jadi jawabannya adalah tepat sekali, kerjasama. Saat berjalan mundur, kaki melangkah bergantian ke, tentunya karena ini berjalan mundur, jadi kita yang tepat adalah bergantian ke belakang. Jadi kalau ke samping tidak, ataupun ke depan, karena kita berjalan mundur. Kemudian untuk soal nomor 4.
Ketika berjalan ke samping, kedua kaki bergantian melangkah ke, tentunya jawabannya adalah samping karena kita berjalan ke samping. Kemudian nomor 5, gerakan berpindah tempat disebut lokomotor. Nah, pengertian lokomotor sendiri adalah aktivitas kita dalam berpindah tempat. Jadi misalnya melompat, berlari, atau berjalan ke samping, ke belakang, itu termasuk lokomotor. Kalau non lokomotor ini aktivitas yang hanya di tempat. Kalau manipulatif ini gerakan yang tidak dilakukan atau bisa disebut juga gerakan samar-samar. Nomor 6, pada saat berjalan ke samping, pandangan mata menuju ke arah. Kalau kita ke samping agar tidak terjatuh, berarti pandangan mata harus ke arah samping. Oke, tepat sekali. Nomor 7, berjalan, berlari, melompat termasuk gerakan dasar yang tergolong dalam gelak dasar. Oke, tadi sudah kita bahas lokomotor karena berjalan, berlari, dan melompat termasuk dalam gerakan berpindah tempat. Jadi jawabannya adalah lokomotor. Kemudian yang terakhir, bagaimana gerakan kaki dan tangan saat berjalan ke depan? Jadi apakah gerakan kaki dan tangan saat berjalan itu bersamaan? Tentunya tidak. Jadi bagaimanakah gerakan kaki dan tangan saat berjalan ke depan? Bergerak secara bergantian. Saat kaki kanan melangkah ke depan, tangan kiri mengayun ke depan, dan begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kaki kanan atau kaki kiri berjalan bersama-sama, kita akan kesulitan berjalan. Jadi maka dari itu ketika kaki kanan melangkah, kaki kiri yang mengayun, dan ketika kaki kiri yang melangkah, tangan kanan yang mengayun, sehingga posisi tubuh manusia saat berjalan akan seimbang. Oke, demikian itu pembahasan untuk soal UTS atau untuk soal ulangan harian tema 1, subtema 1, 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.